Gaji masa depanku 50M. Kalau gini mending private aja deh daripada banyak teman palsu. Ran, gajimu berapa, nak? 20.000 mah. Kecil banget. Rugi mama sekolahin kamu mahal-mahal. Bikin malu aja. Tapi kan gak ada yang tahu mah. Udah, mama gak mau bayarin uang sekolah kamu lagi. Hai Ca, kamu lagi ngapain? Hai Ren, aku lagi mikir nih mau beli rumah di mana. Soalnya gaji masa depanku 30 juta. Wah, banyak juga. Kalau gajimu berapa Ren? Kok di private gitu sih? 20.000. Hah, kecil banget. Tapi udah kuduga sih, karena aku kan jauh lebih pintar daripada kamu. Jangan sombong kamu, Ca. Hai guys, gaji kalian berapa? Aku 40 juta. Aku 12 juta. Aku 20 juta. Jadi penasaran kerjaan kalian kira-kira nanti apa ya? Loh Ren, gajimu berapa sih di private gitu? 20.000 woi katanya. Hah, seriusan? Udah Ren, mendingan kamu berhenti sekolah aja kalau gitu. Iya, kalau enggak ambil aja jurusan perbabuan. Kalian kenapa jadi kayak gini sih sama aku? Ya siapa coba yang mau temenan sama kamu? Gaji kita aja gak selevel. Udah sana pergi, dasar calon babu. Anak-anak semuanya, hari ini kalian bisa pilih kelompok kalian sendiri ya. Oke, Bu. Aku boleh masuk kelompok kalian nggak? Kamu nanya? Ya enggak lah. Yang gajinya di bawah 10 juta gak boleh gabung sama kita-kita. Tapi kan kita nggak ada yang tahu. Bisa aja gaji itu salah. Masih ngarep si babu ini. Dia boro-boro 10 juta woi. Buat beli permen aja gak cukup gajinya. Kalian jangan ngehina aku gitu deh. Bu, kok nilai saya dapat C? Bukannya ini harusnya dapat B? Kata anak-anak, gaji masa depanmu 20.000. Jadi buat apa kamu dapat nilai bagus-bagus? Tapi kan Bu, aku udah belajar capek-capek. Ren, udah sana, ibu males denger suara kamu. Semua orang jahat banget. Ternyata mereka semua mandang gaji. Oke, aku publik aja mulai sekarang. Air atau api? Pilihanmu apa, Ren? Air atau api, Ma? Kamu harus pilih api, nak. Oke, Ma. Nak, kamu nggak salah pilih kan? Enggak kok, Ma. Mama kenapa sedih gitu? Iya, Ren, tiba-tiba keinget kakakmu yang hilang karena pilih air dulu. Ya udahlah, yang penting masih ada kamu. Iya, Ma. Hello. Ini kenapa sekolah sepi banget kayak kuburan? Iya weh, ini karena semua orang yang pilih air menghilang. Kita nggak tahu mereka di mana. Kemungkinan mereka semua meninggal. Micu, kenapa semua orang yang pilih air menghilang ya? Aku juga nggak tahu Ren, ini mistis banget. Kamu pilih api kan? Iya, Cu. Ya udah, aman kalau gitu. Kamu ditangkap. Lepasin aku. Kamu memilih air dan kamu harus ikut kami. Aku nggak sengaja pilih air, aku nggak mau mati. Hah? Mati-mati apaan? Siapa yang bilang kamu bakal dibunuh? Loh terus, aku mau dibawa kemana dong? Jadi orang yang pilih air itu... Loh, aku nggak bisa. Mana gajimu kok nggak muncul, Ren? Sistemnya error, Ma. Halah, alasan doang. Gajimu pasti 20.000. Udah, pergi kamu dari rumah ini. Mama nggak sudi punya anak kayak kamu. Ren, kamu dikeluarkan dari sekolah ini karena mamamu tidak membayar uang sekolah. Apa, Bu? Tapi gajiku sebenarnya 50M. Dasar penipu, kamu aja nggak berani publik gajimu. Gak usah mimpi kamu punya gaji 50M. Kenapa sih sistemnya error begini? Ma, aku pulang. Kamu nggak denger tadi pagi saya bilang apa? Kamu angkat kaki dari rumah ini. Tapi Ma dengerin aku dulu. Pergi atau mau saya siram? Aku harus kemana sekarang? Aduh, lapar banget. Uangku sisa 10.000. Beli makan aja deh. Cu, tolong nenek, Cu. Nenek lapar sekali. Ini, Nek. Alhamdulillah, kamu nggak lapar, Cu. Enggak kok, Nek. Aku kenyang. Terima kasih, Cu. Cu, nenek cuma punya cincin ini untuk imbalannya. Kamu pakai ya. Iya, Nek. Nenek pergi dulu. Apa ini? Hari ini kamu akan menentukan siapa yang masuk surga dan neraka. Oke. Orang pertama. Permisi, saya meninggal karena terinjak-injak saat mau menolong anak kecil di kerumunan pesta. Kasian banget, kamu baik. Terima kasih, Kak. Halo Ren, kamu ingat aku gak? Aku dihukum mati karena membunuh teman kita Nini. Jadi benar kamu yang ngebunuh Nini? Tolong masukkan aku ke surga Ren. Maaf, Wen, nggak bisa. Nyebelin banget kamu. Permisi, saya meninggal saat menolong bayi di dalam rumah yang kebakaran. Saat mau keluar dari rumah itu, saya tertimpa kayu api. Untungnya bayi itu berhasil selamat. Jadi kamu si penyelamat bayi itu? Iya. Ren, kamu penjaganya. Minis, kamu meninggal karena terjatuh dari gedung ya? Sebenarnya pada saat itu aku mau mendorong Susi karena aku iri dengannya. Tapi malah aku yang terpleset dan akhirnya aku yang jatuh. Harusnya Susi yang mati. Jahat banget kamu. Ren, masukin aku ke surga please. Kita kan temenan. Tingkat kebaikannya 5%. Nah, lihat sendiri kan, punyaku nggak hilang warnanya. Punyaku juga nggak hilang kok. Lah, kok bisa? Oke, karena kalian berdua seri, kita akan melakukan pengecekan ulang nanti malam. Kali ini kakak pasti ketahuan bohong. Kamu keterlaluan deh. Bodoh amat. Udah, jangan berantem. Kita tunggu aja nanti malam. Kenapa sih adik masih nggak mau ngaku?
Hei adik, kamu pasti curang. Kamu pakai tinta permanen kan? Fitnah aja bisanya. Kenapa? Kakak takut kalah sama aku. Apa jangan-jangan kakak yang pakai tinta permanen? Kamu pasti ketahuan, Dek. Berisik kakak, sirik amat jadi orang. Emang cuma aku yang pantas jadi ratu. Ngaca weh. Kok bisa ya warna dia nggak hilang-hilang? Dan nggak ada takut-takutnya sama sekali. Oke, sekarang waktunya kita buktiin pakai air ini. Pasti takut dia. Air ini bisa menghapus tinta permanen kecuali yang asli. Ayo deh cepetan, udah gak sabar. Sekarang kalian usap tanda kalian. Siapa takut? Aku pasti menang. Semoga dapat banyak. Wah, 2000 banyak juga. Dek, tolong anak ibu, dia sakit, kami butuh uang untuk berobat. Iya Bu, cepat bawa dia ke rumah sakit ya. Makasih anak baik. Ren, kalau ada teman mama yang datang, bilang mama nggak ada di rumah ya. Tapi kan nggak boleh bohong, Ma. Udah kamu nurut aja. Halo Ren, Tante mau ketemu mamamu dong. Mama nggak ada di rumah, Tan. Oh gitu. Kak, aku nemu kucing ini ketabrak di jalan. Kita harus bawa dia ke dokter. Ayo Dek, kita harus cepat bawa dia sekarat. Kak, untuk biaya operasi kucingnya 10 juta ya. Iya Dok. Semoga kucingnya selamat Kak. Cika, jatah hatimu berapa? 30.000 nih Ren, kamu berapa? Banyak amat, aku 200. Hah, jangan sampai habis loh Ren, gawat kalau habis. Emangnya kenapa kalau habis? Belum pernah ada yang habis, jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Permisi, cu. Tolong bantu nenek menyeberang jalan, cu. Mata nenek buta. Ma, aku dapat pilihan apa? Pilihanmu lepas kunci rambut atau makan udang? Aku kan alergi udang, aku pilih lepas kunciran aja ya, Ma. Gak bisa, nak. Kamu gak bisa lepasin kunciran itu. Itu kunciran ajaib dari nenek moyangmu. Kalau kamu lepas akan terjadi hal buruk. Udah, pilih makan udang aja, Ren. Oke, Ma. Itu si buta yang rambutnya kuda poni kan? Iya, rambutnya pasti jelek kayak singa, makanya nggak pernah dilepas. Kalian gak capek apa ngomongin aku terus? Si buta udah berani ngejawab sekarang. Anak-anak semuanya, kita akan mengadakan lomba baca puisi ya minggu depan. Aku mau ikut. Sosokan banget si buta kuda poni ini. Ngeliat aja nggak bisa boro-boro baca puisi. Aku bisa ngafal kok. Udahlah kuda poni, nggak usah ikut-ikutan. Ren, mulai sekarang kamu gak usah ikut kelas membaca lagi ya. Sia-sia aja, kamu kan buta. Tapi Bu, Ibu sebenarnya gak suka ada anak seperti kamu di sekolah ini. Malu-maluin dan gak berguna banget. kenapa aku harus buta? Kenapa aku gak bisa sama kayak anak-anak normal lainnya? Halo, permisi. Aku anak baru nih. Mau nanya dong, perpustakaan di sebelah mana ya? Maaf. Jangan-jangan kamu nggak bisa melihat ya? Iya, aku buta dari kecil. Oh iya, kenalin. Nama aku Reja. Aku Karen. Itu si buta kuda poni. Kita isengin aja yuk. Hai kuda poni, sini. Bingung ya HP-nya kemana? Nih ambil. Balikin dong. Nih ambil dong. Bodoh banget si buta culun ini. Hei, berhenti kalian. Jahat banget sih. Siapa sih lo? Nggak usah ikut campur deh, sok-sokan belain cewek buta ini. Dilihat-lihat ganteng juga. Kenalan dong. Gue nggak sudi kenalan sama cewek jahat kayak lo. Idih, sombong banget nih cowok. Ren, ayo kita pergi. Gak usah ngeladenin orang-orang gak jelas kayak mereka. Songong banget, belum tahu dia kita siapa. Reza, makasih ya udah bantuin aku. Sama-sama, Ren. Aku kan temanmu mulai hari ini. Wah, akhirnya aku punya teman. Emangnya kamu gak punya teman selama ini? Enggak, mereka semua bilang aku aneh karena aku selalu dikuncir satu begini dari kecil. Mereka ngatain aku si buta kuda poni. Tenang ya, mulai sekarang aku akan selalu ada buat kamu. Aduh, gatel. Kamu kenapa? Kayaknya alergi makan udang karena mama gak kasih aku milih lepas kunciran. Tapi kenapa? Kamu cantik kok kalau rambutnya digerai. Mama bilang rambutku harus terus dikuncir satu seperti ini. Aku penasaran, gimana kalau kita coba buka kuncirannya? Aku gak berani, kata mama akan ada hal buruk yang terjadi. Kunciran ini dari nenek moyang. Aku curiga ada sesuatu sama kunciran itu. Jangan-jangan kamu buta gara-gara kuncir satu itu. Apa kamu gak curiga? Gak mungkin, aku buta dari kecil, Reza. Ya, tapi kamu juga dikuncir dari kecil kan? Kamu bener juga. Udah, buka aja Ren. Aku bakal jagain kamu kok. Ya udah deh, aku coba buka ya.